betah berlama-lama gitu menurut saya, karena suasananya kurang nyaman, becek dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pakai kamar mandi kering, kamar mandi Halo, hari ini kita bahas soal mandi. 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 Udah mandi? udah dong. Oke, jadi ini kita akan lihat dari kebiasaan mandi orang-orang pada umumnya ya, yang mempengaruhi desain kamar mandinya seperti apa. Bak mandi versus shower. Umum lah ya, bak mandi mungkin ya sesuai namanya, bak. Kamar mandinya ada bak. Iya, bukan ember ya. Bukan ember, Beda. Ini memang bak. Memang didesain fix, ada bak penampungan air yang bisa dipakai, ada kerannya, ada gayungnya untuk ngambil airnya buat mandi. Ini lalu dibandingkan dengan shower, mau itu hand shower, mau itu shower yang fix, ya pokoknya yang pakai shower jelas beda. Ya. Pertama, kalau pakai bak mandi, ya kalau kamar mandi zaman dulu ya, bak mandi ya terutama ya, kan nggak ada zona ya, pintu masuk ya udah kloset, bak mandi, ya mandi situ, Iya. jongkok di situ atau duduk di situ juga. Konsep kamar mandi kering, kamar mandi basah tuh waktu itu belum ada. Bener-bener ya mendasar aja ya, kamar mandi ya udah buat mandi gitu. Kamar buat pokoknya MCK semuanya situ, Iya. nggak dipisah-pisah. Sementara kalau yang shower, ya itu baru mulai dibagi-bagi ya. Ada Iya. area yang keringnya, ada area basahnya. Kalau kita lihat dari kebiasaan mandinya dan penggunaan airnya ya, terutama kalau bak mandi kan dalam tanda kutip berantakan ya mandinya ya. Ambil sibur, ciprat kemana-mana. Ya percuma juga, makanya mau dibuat area basah, area kering ya semuanya basah aja gitu. Sementara kalau shower Itu kita bisa buat adanya konsep area, memang dia menjadi kamar area keringnya gitu, area basah, area kering. Jadi di sini adalah area basahnya, di sini area kering ya. Biasanya di sini tuh ada wastafel, ada kloset gitu. Ya ini area penyekatnya ini bisa berupa kaca dengan pintu kaca juga, atau bisa juga dengan tirai gitu ya, atau bisa juga yang dia berupa kaca tapi dia nggak dikasih pintu gitu. Kadang ada juga yang begini, itu tergantung dari luas kamar mandinya juga gitu ya. Kadang kalau misalnya nggak terlalu besar begini, kalau misalnya dia cukup besar, itu sebenarnya model begini juga bisa gitu. Karena kalau bikin pintu lagi kan nanti biaya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi dengan konsep kamar mandi basah, kamar mandi kering ini tuh di dalam kamar mandi sini tuh jadi ada zona-zonanya lagi gitu. Itu juga pengaruh ke kebiasaan orang di dalam kamar mandi. Mungkin kalau dulu kamar mandi basah, orang misalnya ini agaknya nempet-nempet ke soal kloset gitu ya, orang mungkin nggak terlalu betah berlama-lama gitu menurut saya, karena suasananya kurang nyaman, becek dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pakai kamar mandi kering, kamar mandi basah, kloset kan ditaruh di area keringnya, orang nyaman tuh lama-lama di area duduk di kloset gitu pagi-pagi gitu kan, dapat inspirasi, bisa sejaman. Ya itu pengaruh juga ke pola kehidupan sehari-hari penggunaan kamar mandi ini. Makanya kalau kita mau bahas soal fungsi yang ditambahkan di kamar mandi, kalau kamar mandi pakai bak mandi ya udah cuma bak mandi aja, mau fungsi apa lagi, udah basah semuanya kan. Sementara kalau yang pakai shower, kalau suka kita lihat orang baca koran lah di WC, baca komik lah, main game, ada buku lah, baca novel bahkan di situ ya, karena kamar mandinya ada area basah, area kering. Ya perlengkapan yang lain-lain itu bisa ditaruh di area keringnya. Sebetulnya kalau dipikir-pikir bisa aja ya konsep kamar mandi kering, kamar mandi basah ini, basah kering ini, tapi dalamnya bukan shower tapi bak. Tapi itu nggak lazim. Nah, itu karena makan space juga. Bisa dilihat nih. Ini kalau misalnya kotak ini tuh kita taruh di sini. Nah, kalau misalnya model shower kan orang bisa di bawahnya nih. Tapi kalau misalnya kita taruh bak mandi gitu,
langsung sempit. Kecuali istilah bak mandi itu dimodernkan dengan penggunaan bathtub. Nah ya, Jadi tuh bathtubnya ya sumpel isi air, itu jadi bak mandi. ya kalau bathtub kan istilahnya ya segini, ini bathtub gitu kan, nih si orangnya ini udah di dalam bathtubnya, itu lain cerita Ya. gitu. Jadi dia two in one ya. Kalau mau jadi bak tinggal diisi, disumpel, isi air sampai penuh. Nah, Pro dan kontranya apa nih? Kalau secara mungkin pertama secara konstruksinya ya. Kalau bak mandi sebenarnya ada yang modelnya tuh dia dibikin pakai bata, ada juga yang udah jadi ya bahan fiber gitu. Kalau misalnya dari sisi pemipaan sebenarnya kalau ini kan ya keran biasa gitu ya. Kalau shower ini terutama kalau misalnya ada air panas, air dingin ya otomatis lebih rumit lah pemipaannya. Ya kalau harga sih ini ya lebih mahal ya gitu. tapi kalau kita bicara segi penghematan air dan maintenance ya, kalau penghematan otomatis kalau kita pakai bak kita menampung air sekian banyak yang dipakai untuk mandi. Sekali gayung itu aja berapa ya banyak air. Kita bayangkan Yang nempel ke badan paling cuma berapa persennya Ya, gitu. ya. Sisanya langsung udah buang. Itu kalau soal efisiensi penggunaan air ya kelihatannya shower juga akan lebih hemat ya, karena kan kecil-kecil tapi rata semuanya. Lalu kalau dari maintenance, kalau kita ada bak mandi bayangin pasti harus ada kuras. Aduh, kuras kamar mandi itu kalau inget zaman dulu tuh rasanya harus nyikat bukan cuma lantai tapi satu bak dikuras dulu, belum lagi nanti kalau ada jentik-jentik nyamuknya lagi. Lama-lama nih licin-licin di sini. Ya, berjamur lah. Sementara kalau kita pakai shower ya udah mau apa yang mau disikat ya udah lantai sama dindingnya aja kan shower. Karena itu masalah shower tuh di kepala showernya juga mampet itu lubang-lubangnya. Iya. Nah, Kalau di paling sini gitu. soalnya kalau yang model bak mandi ini kan istilahnya dari pipa udah langsung keluar kelar gitu kan. Tapi kalau di sini nih kan ya jalurnya aja udah kelihatan nih lebih panjang nih. Ini lewat sini. Ini segini di sepanjang ininya itu bisa terjadi aja bisa macam-macam gitu kan. Ya. Di dalamnya ada yang pecah lah, bocor lah, segala macam. Terus kemudian nah ini kalau showernya ini nih kadang ada yang macet. Mungkin pas awal-awal tuh wah, semua lubangnya masih keluar kelihatan bagus. Ntar udah berapa tahun mulai tuh dari sekian lubang pancurannya tuh cuman berapa yang keluar gitu. Nah itu ya kelemahannya. Nah kalau shower sih sebetulnya ada juga yang ini ya nggak melulu begini. Kadang ada juga yang dia ditaruh di atas plafon gitu. Orang suka mengistilahkannya rain shower karena orang pas mandi itu seakan-akan sensasinya seperti hujan gitu. Sebenarnya nggak perlu repot ya kalau mau hujan-hujan Keluar aja. tinggal keluar aja gitu ya. Kalau lagi hujan. Ya ini suasana apa mandi itu tuh dibuat lebih menarik lah gitu dengan rain shower ini. Ya, harganya memang lebih mahal. Ya isu maintenance sudah jadi yang perlu diperhatikan ya. Iya, ini berarti kan ya ada kaitannya sama plafon di atasnya. Malah ada juga yang dikasih lampu LED juga di sininya. Jadi pancurannya tuh keluar ada lampu cahayanya biru lah, apalah gitu ya. Terus selera ya tiap orang ya.